Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Di sekitar kita masih ada individu yang pulang dengan rasa takut hanya karena satu alasan. Tempat yang seharusnya aman malah menjadi sumber penderitaan. Ada yang setiap hari disindir tentang penampilannya, ada yang dengan sengaja disingkirkan dari pertemanan, ada pula yang lebih memilih diam setelah mengalami perlakuan yang melebihi batas terhadap tubuh dan dirinya. Seringkali semua itu dianggap hanya sepele, dikatakan bercanda, dikatakan terlalu sensitif, padahal tidak semua luka bisa terlihat dari luar. Satu kalimat yang terdengar biasa bagi sebagian orang bisa menjadi beban yang terus membayangi orang tersebut. Satu tindakan yang dianggap lucu biasa membuat seseorang kehilangan rasa aman, dan satu kejadian yang terus diabaikan perlahan dapat merusak rasa percaya diri seseorang. Perundungan bukan hanya tentang saling mencemooh. Perundungan merupakan perilaku yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau lebih untuk menginjak, menyakiti, atau membuat seseorang merasa tidak berharga. Bentuknya bisa beragam, mulai dari ejekan, ancaman, pengucilan, kekerasan fisik, hingga perundungan di sosial media yang semakin marak. Komentar kasar, penyebaran foto tanpa izin, atau mempermalukan seseorang secara online juga termasuk tindakan kekerasan yang nyata. Begitu juga dengan kekerasan seksual. Ini bukan hanya perkara tindakan fisik, tetapi juga ucapan, pesan, tatapan lelucon, atau perilaku yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tidak aman. Terkadang pelaku merasa aksinya biasa saja, namun bagi korban, tindakan itu bisa menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Dampaknya tidak hilang dalam waktu singkat. Korban bisa kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berkonsentrasi, merasa cemas, bahkan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Yang lebih menyakitkan, banyak korban memilih untuk tidak berbicara karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Mereka khawatir dianggap mencari perhatian, takut dianggap lemah, padahal tidak ada seseorang pun yang layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, perhatian sekecil apapun sangat berarti. Tidak ikut menertawakan teman yang dirundung, berani menyatakan bahwa tindakan tertentu itu salah, atau mau mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi tindakan sederhana semacam itu bisa menjadi bentuk perlindungan. Kita juga perlu belajar untuk menghargai batasan orang lain. Tidak semua lelucon bisa diterima oleh semua individu. Tidak semua hal pantas dijadikan sumber hiburan. Lingkungan yang aman dibangun dari sikap saling menghormati, dari ucapan yang dijaga, dari tindakan yang dipikirkan sebelum dilakukan, dan dari keberanian untuk peduli terhadap orang lain. Kita mungkin tidak bisa mengubah segalanya secara instan, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Dengan mulai berhenti merendahkan orang lain demi dianggap lucu, dengan tidak diam ketika melihat ketidakadilan, dan dengan menciptakan ruang yang membuat setiap orang merasa dihargai dan aman. Karena tidak ada seorang pun yang layak direndahkan, tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan secara sembarangan. Saatnya berhenti menganggap perundungan dan kekerasan seksual sebagai hal yang biasa. Karena satu tindakan kepedulian bisa menyelamatkan seseorang dari luka yang mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.